Tersangka kasus kematian Putri PJ Gubernur Papua Pegunungan Ahmad Nasyir menjalani pra-rekonstruksi pada hari ini. Sebanyak 45 adegan diperagakan tersangka di tempat kos korban di Jalan Pawiyatan Luhur, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Adegan yang diperagakan tersangka Ahmad Nasyir dilakukan mulai dari tempat parkir yang berada di basement indekos, kemudian ke kamar korban nomor 40 yang berada di lantai 3. Selain menghadirkan tersangka, petugas dari Unit Perlindungan dan Anak PPA Satreskrim Polrestabes Semarang juga menghadirkan 5 orang atau 6 orang saksi yang merupakan penghuni kos. Sebelum pra-rekonstruksi digelar, Kanit Unit PPA Polrestabes Semarang AKP Nimade Srinitri mengatakan pelaku akan memperagakan 37 adegan. Tetapi saat dilakukan pra-rekonstruksi ternyata jumlah adegannya bertambah menjadi 45 adegan. Iya, pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh terkait proses pra-rekonstruksi dan perkembangan kasus tewasnya Putri PJ Gubernur Papua Pegunungan, kita telah terhubung dengan AKP Nimade Srinitri, Kanit PPA Polrestabes Semarang. Ya, selamat malam Bu Made. Selamat malam, Mbak Ellen. Ya, terima kasih Bu Made telah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Bu Made, pra-rekonstruksi sudah digelar hari ini, apakah sudah ada fakta atau temuan baru? Ya, betul, tadi siang kami sudah melaksanakan prarekonstruksi, mulai pukul 10 kita sudah mulai, dan memang kita menghadirkan tersangka dan juga saksi-saksi yang memang kita mintain keterangan pada saat kejadian, terutama yang di rumah kos yang lokasinya di wilayah Bandung. Dan dari hasil rekonstruksi tersebut memang betul tadi disampaikan, awalnya mereka adegan sejumlah 37 adegan. Tentunya dalam prarekonstruksi tersebut ada beberapa adegan yang berkaitan banyak. Jadi sehingga Baik, Bu Made, bisa diulang kembali? Sepertinya kami mengalami kendala audio. Oke. Ya. Yang saya ulangi, Mbak Ellen. Ya. Ya, jadi memang tadi siang memang betul kami melaksanakan prarekonstruksi berlokasi di rumah kos di wilayah Banyumanik dengan menghadirkan tersangka inisial AN dan juga saksi-saksi yang terlibat tentunya pada saat kejadian tanggal 18 Mei tersebut, Mbak Ellen. Baik, Bu Made, prarekonstruksi hari ini adegannya ditambah. Mengapa demikian dan apa saja adegan yang ditambah? Ya, baik. Jadi memang prarekonstruksi itu kita lakukan untuk menyimpulkan keterangan yang disampaikan oleh tersangka dengan saksi-saksi serta bukti-bukti yang ada di TKP. Dan memang kita sudah mereka adegan sejumlah 37. Dan memang betul kita jumlah adegan menjadi 45 karena ada beberapa adegan yang harus kita detailkan, Mbak Ellen. Jadi memang pastinya berkembang pada saat dilakukannya prarekonstruksi di TKP. Demikian, Mbak Ellen. Baik, sejauh ini kesimpulan sementara dari prarekonstruksi seperti apa dan kemudian bagaimana dengan proses selanjutnya? Apa saja yang akan dilakukan? Baik, dari hasil prarekonstruksi tersebut tentunya membuat kita selaku penyidik lebih jelas lagi ya, Mbak. Jadi gambaran-gambaran ketika awal mulai tersangka mengajak korban menggunakan sepeda motor, turun dari parkir, mengarah ke lokasi kos, dan juga bagaimana kemudian tersangka memanggil saksi-saksi. Jadi kita mendapatkan adegan yang secara detail dan tentunya kami juga setelah ini akan selalu berkoordinasi dengan kejaksaan karena SPDP sudah kita kirimkan ke kejaksaan sehingga berkas perkara juga semakin jelas. Begitu, Mbak Ellen. Ya, Bu Made, dengan sudah dilakukannya prarekonstruksi, kira-kira pasal apa yang paling mungkin dikenakan oleh tersangka dan bagaimana dengan ancaman hukumannya? Baik, untuk ancaman pasal yang kita sangkakan dan berdasarkan hasil dari prarekonstruksi juga terlihat bagaimana terduga tersangka AN ini melakukan upaya kekerasan seksual. Jadi pasal yang kita sangkakan adalah pasal 81 ayat 1 dan atau 82 Undang-Undang Perlindungan Anak
Dan kita juga mengalternatifkan pasal 338 dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, Mbak Ellen. Baik, kita tunggu perkembangan selanjutnya setelah sudah digelar prarekonstruksi pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Made selaku AKP ini Made Srinitri selaku Kanit PPA Polrestabes Semarang atas waktu di Berita Satu Malam hari ini.